Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membaca puisi. Membaca puisi merupakan kegiatan membaca indah. Untuk itu, pembaca harus memperhatikan beberapa hal ketika membaca puisi agar isi puisi dapat terekspresikan dengan jelas. Pendengar pun dapat memahami maksud penyairnya dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. 1. Lafal merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi bahasa. Dalam membaca puisi, kita harus memperhatikan aspek pelafalan sehingga arti yang terkandung pada setiap katanya menjadi jelas. Hal ini terutama pada kata yang bentuk atau pelafalannya hampir sama. Misalnya kata halus dan harus. 2. Intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam berpuisi sangat penting agar pembacanya tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna untuk memperjelas atau membedakan maksud atau pesan dari setiap liriknya. Untuk itu, sebelum membaca, kita perlu menandainya. Misalnya dengan garis menanjak atau menurun. 3. Tempo, yaitu lambat atau cepatnya pengucapan suku kata atau kalimat. 4. Sikap. Pembaca dituntut untuk menguasai puisi yang akan dibacakan secara matang, agar ketika tampil tidak akan gugup dan sikap yang ditunjukkan sesuai dengan keinginan. 5. Ekspresi. Ekspresi berarti mengungkapkan gagasan, maksud, ataupun perasaan dengan gerak anggota tubuh atau air muka. Ekspresi dapat kita nyatakan dengan berbagai cara, yaitu tatapan mata, bentuk bibir, anggukan atau gelengan kepala, gerakan tangan, hentakan kaki. Hayatilah puisi dengan baik. Bayangkan pula bahwa diri kita seolah-olah menjadi pelaku atau yang mengalami peristiwa dalam puisi itu. Bayangkan pula benda-benda dan suasana yang digambarkan persis berada di depan kita. Hendaknya kita juga turut merasakan dinginnya salju, panasnya udara, ramainya kota, atau senyapnya suasana pegunungan yang digambarkan. Wakilkanlah semuanya melalui warna suara, raut muka, dan gerak tubuh. Dengan demikian, pesan dalam puisi tidak hanya diwakili oleh kata-kata, tetapi tubuh kita pun turut menyuarakannya. Kegelisahan, kerinduan, kepiluan, harapan, dan segala rasa yang ada. Mari kita baca puisi berikut ini dengan keterangan. Warna pink, nada rendah. Warna biru, nada sedang. Warna merah, nada tinggi. Tuhanmu dan diriku. Ku terlahir untuk dirimu, menjadi penghias matamu, pelengkap hidupmu. Aku tercipta untukmu, mewarnai hari-harimu. Jangan pernah merasa sendiri. Masih ada aku di sini, setia untuk berbagi kisahmu yang kau tangisi. Biarlah dia berlalu pergi,
bersama malam yang sunyi. Luka itu hanya sesaat, biarkan dia minggat, menjauh dan berkhianat. Sebab itu, jangan kau ingat apa yang membuatmu penat. Sadarlah, jangan tenggelam hanya karena masa silam. Hingga matamu terpejam, mati dan hidupmu suram. Bangkitlah, berdiri lagi. Tiada yang perlu kau sesali. Di depanmu masih ada yang mencintai. Dia yang memberimu hal yang berarti. Dia yang mencintaimu sampai mati. Dialah Tuhan yang Maha Pemberi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai membaca puisi. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.